Algoritma penjadwalan Freeze-Come Preset Scheduling atau disebut FCFS dapat dilihat pada modul Sistem Operasi halaman 30. FCFS atau disebut dengan FIFO, Freeze In Freeze Out, artinya proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Ketika proses mendapatkan jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai, sehingga average waiting time atau AWT dari algoritma ini cukup besar. Contoh soal, misalkan ada 3 proses, P1 atau disebut dengan proses 1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU seperti di bawah ini. Proses P1, P2, P3, dan burst time, yaitu burst time ini maksudnya adalah untuk daripada waktu tunggunya, yaitu terdiri dari P1 burst time-nya 24, P2 3, P3 3. Kemudian, dari proses tersebut, kita diminta untuk membuat Gantt chart, waktu tunggu untuk tiap-tiap proses, atau waiting time untuk masing-masing proses, dan menghitung daripada average waiting time atau AWT untuk setiap proses berikut ini, yaitu di mana soal yang A, P1, P2, P3. Yang B, P2, P3, P1. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Maka urutan kedatangan untuk soal nomor A yaitu urutan kedatangan P1, P2, P3. Kemudian kita buatkan yaitu yang pertama adalah Gantt chart. Untuk pembuatan Gantt chart itu berdasarkan urutan kedatangan. Sehingga kita buatkan Gantt chart. Gantt chart di sini adalah grafik. Chart itu grafik yang bernama Gantt, ya. Jadi, urutan kedatangan yaitu P1 kita masukkan di sini P1, P2 kita buatkan P2, P3 kita buatkan P3. Kemudian bagaimana kita menilai untuk waktu tunggunya, ya, burst time-nya. P1 itu tetap kita mulai dari 0. Kemudian P1 burst time-nya bernilai adalah 24. Sehingga kita tuliskan di sebelah posisi kanannya 24. P2 itu bernilai burst time-nya 3. Kemudian posisi di sini adalah 24. 24 ditambah dengan 3 sehingga P2 bernilai 27. 24 tambah 3 adalah 27. P3, proses P3 itu burst time-nya 3. 27 ditambah dengan 3 itu nilainya adalah 30. Sehingga waktu tunggu untuk tiap-tiap proses ini terdiri dari proses waiting time. Kita harus mengurutkan setiap proses yang ada, yaitu kita mulai dari proses P1, P2, dan P3. P1 waiting time-nya 0, yaitu dibaca P1 0. P2 itu nilainya adalah 24. P3 kita ambil dari sudut kirinya yaitu 27. Sehingga average waiting time atau AWT, rata-rata waktu tunggunya, kita jumlahkan proses P1, P2, P3. 0 ditambah 24 ditambah 27, hasilnya dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena prosesnya ada 3. 1, 2, dan 3. Sehingga bernilai 17 ms, milisecond. Kemudian untuk soal B. Soal B ini urutan kedatangannya adalah P2, P3, P1. Sehingga kita buatkan Gantt chart-nya P2, P3, P1. Untuk nilai urutan kedatangannya tetap dimulai dari 0. Sehingga P2 di sini kita lihat adalah burst time-nya P2 3. Sehingga di sini adalah P2 bernilainya 3. Kemudian dilanjutkan P3. P3 burst time-nya 3.
3 ditambah dengan 3 sehingga P3 bernilai 6. Kemudian P1. P1 barisannya 24. 24 ditambah dengan 6 sama dengan 30. Sehingga waktu tunggu untuk tiap-tiap proses, kita urutkan prosesnya P1, P2, P3. Bukan P2, P3, P1. Untuk waktu tunggu itu harus semua proses kita urutkan dimulai dari proses P1, P2, P3. Sehingga nilainya P1 bernilai 6. P2 bernilai 0. P3 bernilai 3. Sehingga average waiting time-nya kita tambahkan yaitu waktu tunggu atau waiting time dari masing-masing proses. P1, P2, P3. 6 ditambah 0 ditambah 3. Sehingga hasilnya dibagi 3 karena prosesnya ada 3. Hasilnya adalah 3 ms. Ini adalah untuk metode FCFS. Sehingga algoritma metode FCFS adalah dimulai daripada urutan kedatangan, yaitu proses yang pertama kali datang dia dilayani terlebih dahulu. Demikianlah penjelasan dari metode FCFS. Silakan Anda pelajari sehingga nanti Anda bisa menyelesaikan metode FCFS ini dengan baik dan benar. Terima kasih.